Ikhtiar Ashanti demi kesembuhan seperti jalan tak berujung. Berkali-kali ambruk dan jatuh sakit, istri Anang Hermansyah ini juga menjalani berbagai metode pengobatan. Beberapa bulan lalu, Ashanti remuk redam karena mengalami pendarahan hebat. Belum sepekan berlalu setelah itu, Ashanti harus berjibaku melawan sinusitis kronis. Kemudian, Ashanti juga harus bergulat dengan persoalan hipotensi, tekanan darah rendah yang sempat membuatnya jatuh pingsan, sehingga menyebabkan lebam di bagian kaki. Menentang ke belakang, Ashanti juga telah berjuang dengan persoalan autoimun beberapa tahun belakangan yang membuatnya harus bolak-balik rumah sakit. Dan bertepatan dengan anniversary pernikahan ke-11 pada 12 Mei 2023 lalu, Ashanti bersama sang suami bertandang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Bukan sekedar merayakan hari jadi pernikahan, Ashanti siap menjalani stem cell di negeri jiran. Anniversary sebenarnya, cuma pas banget sama tanggal ya, nenek kakek ya pengen lebih sehat. Amin. Siapa tahu dengan stem cell ini nanti aku jelasin deh, karena aku ada 2 stem cell hari ini di kepergian ini. Habis itu berapa bulan COVID gitu, jadi masih sempat kesini. Selama COVID nggak kesini sampai sekarang. Dan aku di pesawat tidur aja nih. Dan sekarang kita mau pergi langsung ke jemput naik mobil ke kliniknya yang pertama ini. Karena ini nanti deh dijelasin pokoknya. Ini ceritanya kita tuh tanggal buat stem cellnya itu di tanggal 12 Mei. Ya akhirnya kita kayak ya emang kita kadang-kadang juga emang kalau wedding anniversary paling cuma makan di Gultik atau makan di resto apa makan di mana, jadi nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Terus akhirnya ya udah deh di sini aja kita pas sambil berobat sambil ini kan tanpa anak-anak juga nih. Sambil merayakan anniversary yang bertepatan dengan prosedur stem cell, Ashanti dan Anang berbagi sejumput cerita tentang ikhtiar mereka. Bagi Ashanti, ini adalah harapan baru untuk mengobati berbagai masalah kesehatan yang selama ini kerap membuatnya terbaring di ranjang perawatan. Itu adalah tali pusatnya Arsi Arsya waktu lahiran, diambil, lalu ditaruh di bank di sini di Malaysia. Dimasukin ke suhu yang ada suhunya lah. Iya, ngerti, terus baru dimasukin ke kita gitu. Nah, jadi kalau mau dimasukin disuntikan ke kita harus dikultur dulu 2-3 bulan. Nah, ini dari Januari kan aku DP, baru dia bisa kasih tanggal, dia kasih tanggal tuh pas banget anniversary kita. Itu buat kayak autoimun, leukemia, ya insya Allah cancer, gitu-gitu. Ya kamu juga ginjal, semua pokoknya meregenerasi ya, kita nggak tahu ya karena kita kan belum tahu sebenarnya hasilnya kayak apa. Ini baru cuma kayak katanya begitu. Nah besok boleh kita lihat, besok seharian lah kayak. Karena besok pagi-pagi aku sudah harus puasa, lalu dijemput sama orang stem cellnya, terus dibawa ke sana, terus sel yang 2-3 bulan ini dikultur, dimasukin ke badan kita besok. Aku belum tahu akan efeknya seperti apa di badan kita, mudah-mudahan insya Allah sih lancar ya. Ashanti seperti sudah kenyang dengan segala persoalan kesehatan. Datang silih berganti, Ashanti berusaha tetap tegar menjalani hari demi hari. Upaya stem cell yang merogoh kocek cukup dalam hanya salah satu cara yang dijalani Ashanti. Sejak lama, istri Anang ini tidak pernah menyerah menjalani berbagai pengobatan meski ada saja persoalan yang datang, termasuk ketika ia sempat jatuh pingsan hingga lebam di bagian kaki ketika mengalami tekanan darah rendah beberapa waktu lalu. Darahku tuh rendah banget, 70/50, jadi itu namanya kan hipotensi. Kalau tinggi tuh hipertensi, kalau ke bawah tuh hipotensi. Kalau hipertensi bahaya, kalau hipotensi tuh sebenarnya bukan yang gimana, cuma bisa blank aja. Nih jatuh tuh, sampai biru. Aku sekarang terapi yang kayak aku puntur, yang herbal, yang kayak gitu-gitu semua aku jalani gitu. Itu sih sekarang, jadi mudah-mudahan bisa pemulihannya cepet, mudah-mudahan bisa sehat lagi lainnya guys, dan mudah-mudahan bisa, karena diharusin olahraga juga, cuma kalau masih hipotensi belum boleh olahraga karena kan keringan kan, takut pingsan itu. Tahap demi tahap pengobatan dengan tabah dijalani Ashanti. Meski berat, tapi ia tak pernah menyerah. Dukungan keluarga adalah suntikan semangat terbesar Ashanti berjuang melawan berbagai penyakit. Bagi Ashanti, ini adalah ujian hidup. Beruntung di karir, beruntung dalam banyak hal,
termasuk soal percintaan dan cerita rumah tangga, Ashanti merasa kurang beruntung dari sisi kesehatan. Mungkin beruntung di bagian yang lain tapi kurang beruntung di kesehatan ya. Tapi ya aku nggak pernah, maksudnya kayak tuh ya Allah kenapa harus begini, kenapa gitu, tuh enggak sih. Maksudnya aku ya namanya manusia kan cobaannya beda-beda. Mungkin orang lain cobaannya apa, aku cobaannya alhamdulillah keluarganya baik-baik aja, punya anak yang luar biasa empat-empatnya. Tapi ya dalam segi kesehatan kurang beruntung. Dimulai memang dari aku SMA tuh gampang banget kayak mau pingsan, tapi dulu nggak tahu penyakitnya apa. Ternyata di 2012 tuh aku kena meningitis, terus alhamdulillah sembuh. Terus tiba-tiba 2 tahun lagi ada lagi sakit ini, 2 tahun lagi sakit ini, tahun depan. Jadi aku tuh kayak sekarang udah biasa, udah kayak tiba-tiba didiagnosa apa tuh udah kayak yang berat aja udah aku laluin gitu. Jadi yang sekarang aku kayak lebih tegar karena alhamdulillah support banget ya, walaupun mungkin bukan yang ngurusin aku gitu, tapi ya dengan dia selalu ada, dengan dia pergi gitu tiba-tiba dia pulang, terus dia juga masih apa makannya gimana, nah maksudnya selalu dia mau tahu tentang keadaan aku, anak-anak juga tempatnya. Jadi alhamdulillah anak sama suami support semua dan keluarga ya, jadi itu yang buat aku juga jadi punya motivasi untuk berjuang.